Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah sidang salat khusuf rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak Allah memberikan curahan rahmat kepada kita. Allah sampaikan, wa in ta'udzu bi'amdillahi la tuhsuha. Jika kita mencoba untuk menghitung nikmatnya Allah, Allah sudah sampaikan, la tuhsuha, kalian pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Lalu Allah berikan tugas kepada kita bukan untuk menghitung nikmat itu, tetapi untuk mensyukuri. La in syakartum la azidannakum. Allah telah berjanji, jika kita pandai untuk mensyukuri nikmatnya Allah, la azidannakum, Allah akan meningkatkan kualitas atau kuantitas dari karunia kepada kita semuanya. Anishkurli, kata Allah, tingkatkan kualitas syukur kalian kepada Allah. Para jemaah muslimin sedang salat khusuf rahimahullah. Yang kedua adalah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan meningkat kualitas kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah perjalanan hidup kita ini ingin mendapatkan sebuah kemuliaan, baik itu mulia di hadapan Allah maupun mulia di hadapan manusia? Banyak sekali orang yang kurang memahami terkait dengan kemuliaan ini. Mereka menganggap bahwa kemuliaan itu hanya di hadapan manusia, padahal terlebih kemuliaan di hadapan manusia, Allah sudah siapkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang terus meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sidang salat khusuf rahimahullah. Di khutbah yang singkat ini Allah memberikan pembelajaran kepada kita. Yang pertama adalah Allah memiliki ayat-ayatnya. Allah memiliki tanda-tanda kebesarannya. Yang pertama adalah disebut dengan ayat-ayat qauliyah, yaitu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran
semuanya ini adalah Allah menunjukkan ayat-ayat kauniyahnya, termasuk fenomena yang terjadi pada malam hari ini, yaitu terjadi gerhana bulan. Ini adalah merupakan ayat-ayat kauniyah yang patut untuk kita syukuri. Para jemaah kaum muslimin sidang salat khusuf rahimahullah, ada beberapa hikmah di balik peristiwa gerhana bulan pada malam hari ini. Yang pertama adalah menguatkan tauhid. Allah memberikan pembelajaran kepada kita agar ketauhidan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan Allah menciptakan kita, mengarungi kehidupan ini, Allah berikan usia kepada kita, Allah berikan rezeki kepada kita ini, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, kita sampaikan kepada Allah, qalu bala syahidna. Para jemaah muslimin rahimahullah, di dalam menguatkan tauhid ini, Allah memberikan pelajaran agar ketauhidan kita meningkat ini adalah menegaskan bahwasanya fenomena gerhana bulan ini adalah bukan karena hidup atau matinya seseorang. Peristiwa gerhana bulan ini bukan karena peristiwa atau karena hidup atau matinya seseorang, tetapi merupakan tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian. La yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Hal ini karena pada saat terjadi gerhana pada zaman Rasulullah SAW bersama dengan lahirnya putra dari Rasulullah SAW, sehingga sebagian orang pada saat itu menganggap bahwa gerhana pada saat itu karena kelahiran atau kematian dari seseorang. Para jemaah muslimin rahimahumullah, maka itu dari hikmah yang pertama adalah agar ketauhidan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jemaah muslimin rahimahumullah, adalah mendorong kita untuk meningkatkan muhasabah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi momentum untuk mengingat akhirat, memperbanyak doa, zikir dan sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَدَعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. Jika kalian melihat terjadinya gerhana seperti pada malam hari ini, maka perintah Rasulullah SAW adalah فَدَعُوا اللَّهَ, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu para jemaah muslimin rahimakumullah, maka perbanyak doa kita, perbanyak zikir kita, dan berbanyak sedekah kita, dalam rangka tujuan kita adalah mengingat pada akhirat.
Para jemaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kepada kita terkait dengan kesabaran. Allah mengajarkan kepada kita agar meningkat kesabaran kita. Hal ini karena sholat kita panjang. Rasulullah contohkan sholat khusuf atau sholat kusuf, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka Rasulullah contohkan adalah panjang. Ayatnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, dan seterusnya. Maka Allah mengajarkan kepada kita agar meningkat kesabaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melatih kesungguhan di dalam beribadah kita. Kemudian yang keempat, para jemaah muslimin rahimakumullah, adalah membangun kesadaran sosial, meningkat kesadaran sosial kita. Kita bukan hanya melihat diri kita sendiri, tetapi kita akan melihat pada orang lain. Para jemaah muslimin rahimakumullah, hal ini disampaikan oleh Rasulullah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ini mengingatkan kepada kita, para jemaah muslimin rahimakumullah, agar kita memperbanyak sedekah kita, agar kita melihat orang lain, agar kita melihat ke kanan dan ke kiri kita. Para jemaah muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najat minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.